Bola mania sekalian, sejak kedatangannya di akhir tahun 2019, Shin Tae-yong membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini tak ragu untuk merevolusi tim nasional Indonesia dengan fokus utama perubahan komposisi tim dan cara bermain tim Garuda. Shin Tae-yong tanpa ragu mencoret pemain-pemain senior langganan timnas yang dianggapnya tidak lagi fit dan menggantinya dengan talenta muda penuh energi. Hal ini terlihat jelas dengan rata-rata usia timnas yang turun drastis dari 26,5 tahun di era sebelumnya menjadi 23,6 tahun. Perubahan ini bertujuan meningkatkan mentalitas dan kebugaran fisik yang kerap kali menjadi faktor utama timnas Indonesia kalah bersaing di Asia Tenggara dan Asia. Shin Tae-yong menyadari bahwa untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia memerlukan pemain-pemain yang memiliki fisik prima dan mental yang kuat. Tak hanya itu, Shin Tae-yong menanamkan filosofi sepak bola yang baru kepada para pemain muda ini. Dia ingin mereka bermain dengan penuh semangat, disiplin, dan pantang menyerah. Alhasil, timnas Indonesia tercatat sebagai skuad termuda dalam Piala Asia Qatar 2023. Berdasarkan data Transfermarkt, rata-rata usia pemain timnas Garuda adalah 22,4 tahun, di mana Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda dengan usia 19 tahun, sedangkan Jordi Amat menjadi pemain tertua dengan usia 31 tahun. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga mengajak tim-tim berperingkat FIFA di atas 100 untuk beruji, coba demi mengasah mentalitas pemain. Alhasil, kerangka dasar timnas mulai terlihat. Pola permainan makin terbentuk. Chemistry di antara pemain lokal dan naturalisasi pun mulai terjalin dan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Meskipun belum mendapat trofi juara, namun pola permainan timnas Indonesia sejak di bawah kendali Shin Tae-yong semakin terkoordinir. Skuad Garuda semakin tangguh dan mampu memberikan permainan terbaiknya. Bahkan beberapa pemain nasional pun berhasil dilirik oleh klub luar negeri. Bola mania sekalian, berikut ini adalah sederet prestasi timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Di tingkat ASEAN, timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 dan medali perunggu SEA Games 2021 juga disumbangkan olehnya. Untuk kali pertama dalam sejarah, Shin Tae-yong menjadi pelatih yang mampu membawa 3 timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Shin Tae-yong membawa timnas U20 dan U23 berlaga di ajang Piala Asia. Timnas U20 bertanding pada Januari 2024, namun gagal lolos ke fase gugur kendati, mengantongi 4 angka hasil dari 1 kali menang dan 1 kali kalah. Dan prestasi sensasional lainnya adalah membawa timnas Indonesia untuk kali pertama melaju ke fase gugur Piala Asia, di mana skuad Garuda lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik grup. Meski kalah 0-4, laga melawan Australia di babak fase gugur membuat terkejut banyak orang karena menampilkan permainan berkelas. Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina. Skuad Garuda memastikan posisinya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 melalui tendangan Tom Hye dan sundulan Rizky Ridho. Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga mampu membuktikan bahwa ranking FIFA Indonesia yang berada di posisi 173 saat pertama kali bergabung, terkini ranking FIFA Indonesia melonjak menjadi 134. Bola mania sekalian, transformasi sepak bola ala Shin Tae-yong telah membawa harapan baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Sebagai fans sepak bola, kita dapat dengan bangga menyaksikan perjalanan luar biasa ini dan menantikan pencapaian lebih besar yang akan datang bersama Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Semoga